Wins. Enak nih lagunya, gue demen banget. Apalagi yang versinya Reza Arab. Cuma gue cari kagak ada coy. Yang versinya Reza Arab ini enak banget guys. Reza Arab Aloy. Mulai yang tertulis untukku. Oke, kita langsung mulai untuk di games yang pertama. Kali ini untuk di games yang pertama adanya tim Anarchy yang melawan tim Onyx yang masih bersanding untuk di match yang pertama kali ini, dimana adanya Sam Sucker dengan linknya, adanya Als X Fernalka dengan Odette-nya yang terkena Iron Hook dari seorang Prime Cidar Als, dengan adanya One Last teman ia masih memiliki adanya Flicker namun tidak lagi, dimana Mas Enda dengan Nananya masih berhasil untuk memberikan final hit menuju ke area Iron Hook yang diciptakan oleh seorang Prime Cidar, menuju ke area seorang El Sabar dengan Ruby-nya, LC dengan menggunakan Johnson-nya, adanya Rugot dengan Carry-nya, lalu menuju ke area tim Onyx, dimana dari tim Onyx memegang Retribution diamankan dari Lancelot yang dipakai oleh seorang Foxy. Adanya Prime Cidar dengan menggunakan Franco-nya, ini Franco dengan skill satu yang lebih panjang, Iron Hook-nya lebih panjang dibandingkan skin-skin lainnya ya. Adanya seorang Proctizi dengan Beatrix-nya, lalu Mas Enda dengan Nananya dan ditutup oleh seorang Opet ataupun Ritazi dengan menggunakan Gok-nya. Oke, masih memasuki ke area bottom lane dengan adanya tarikan dari seorang El Sabar, namun ternyata digagalkan begitu saja. Invasi yang terus berlanjut, Polynebus yang masih ditahan oleh seorang Mas Enda yang kembali untuk dibuka di area bottom lane, namun LC masih bertahan. Sudah Tempest of Blade yang sudah mulai dibuka dari seorang Sans Blade, membuka Tempest of Blade-nya, satu bakal diamankan oleh seorang El Sabar di area bottom lane yang masih bertahan. Sudah di area bottom lane El Sabar, Iron Hook yang masih belum tertahan kali ini dari seorang Prime Cidar. Sedangkan di area top lane adanya Rugot yang masih bersanding, one by one situation terjadi antara seorang Rugot yang melawan seorang Proctizi. Halo Bang Cleo, Bang Cleo mau main tidak? Kalau mau main boleh. Oke, kali ini masih memasuki ke area bottom lane dengan adanya satu buah kill dari seorang LC, recall, namun ternyata tombak. Temboknya tidak berpengaruh terhadap seorang LC. Kali ini LC pun masih berhasil untuk melakukan recalling terlebih dahulu. Sedangkan di sisi lain adanya Sam Blade yang melakukan pergerakannya ke area sisi turtle di turtle yang pertama. Grand opening of the turtle di turtle yang pertama kali ini Sam Blade satu buah kill diamankan. Tempest of Blade kembali itu dibuka dengan adanya Tempest of Blade tersebut yang dituju adalah Prime Cidar, namun bodihan dari seorang Prime Cidar yang tidak terpengaruh. Adanya sesi imun masih menuju ke seorang Ryukaze yang berusaha untuk mundur. Ryukaze dengan adanya Glock yang masih bisa untuk dikendalikan. Ryukaze, Paulina please from Mas Enda. Ryukaze-nya one last hit. Ryukaze, oh my god, crowd control yang diciptakan oleh seorang El Sabar masih berhasil untuk mendapatkan satu buah kill dari seorang El Sabar, namun Mas Enda lagi-lagi menuju ke arah seorang LC. El Sabar berusaha untuk membadani LC-nya one last hit. Flicker Proctizi, final hit yang sangat-sangat tertata dari tim Onyx. Nongkrong dulu boleh. Oke, kali ini masih menuju ke area bottom lane dengan hadirnya satu versus everybody dari seorang El Sabar, namun tetap saja dijabanin karena Mas Enda tidak lagi memiliki pasifnya. Dengan adanya 3 versus 1 ditempatkan di area bottom lane, justru malah Mas Enda yang harus terpick off. Invasi terus berlanjut, tabrak masuk dan one last hit. Iron Hook terconnect. Tempest of Blade from Sans Blade membuka Tempest of Blade-nya Prime Cidar yang dituju membuka bodihannya, namun tidak terpengaruh. Kali ini justru malah dari adanya seorang Proctizi yang kembali itu diamankan, dan Prime Cidarnya pun harus tertegan beserta Als di area bottom lane. Di area top lane adanya Rugot yang masih berhasil untuk menjaga area outer turret, sedangkan Proctizi yang jauh lebih ofensif yang melakukan rotasinya ke area mid lane maupun ke area bottom lane. Masih dengan adanya War X yang diamankan oleh seorang El Sabar, item yang semakin lengkap dari seorang El Sabar, di mana defensif yang begitu sangat rapih dari seorang El Sabar, durability yang sangat tebal karena menggunakan Ruby-nya, di mana Ruby di saat ini hero patch yang sedang di buff
defensif yang benar-benar kuat dari adanya seorang El Sabar. Looking karya Tempest of Blade lagi dan lagi dari seorang Sam Blade. Sam Sucker One Lassie kembali itu diamankan. Shutdown memang diciptakan oleh seorang Ryukaze. Dengan adanya final hit kali ini Shutdown berhasil untuk diamankan, di mana damage Shutdown akan memberikan gold yang lebih banyak dibandingkan biasanya kali ini dari seorang Ryukaze. Oke, masih memasuki karya Turtle, kali ini di Turtle yang kedua, di mana Turtle pertama diamankan oleh seorang Sam Blade. Apakah Turtle kedua kembali itu diamankan oleh seorang Sam Blade atau justru malah diamankan dari seorang Foxy? Dan masih memasuki ke area tembok yang diamankan kali ini dari seorang Prime Cheddar beserta Ryukaze berusaha untuk mendapatkan Turtle di Turtle yang kedua. Adanya Molia Blitz yang masih ready dari seorang Mas Anda. Praktisinya pun ikut join. Invasi seperti akan terjadi di area Turtle. Adanya perebutan retribution nantinya akan terjadi di area Turtle. Dengan adanya Manasi Blondihan, nice try, namun kembali menuju ke area Sam Blade. Serbuk yang masih didapatkan oleh hadirnya Als dengan adanya kode kematiannya. Lalu kali ini Turtle yang langsung diambil alih oleh seorang Sam Sucker, kembali mendapatkan Turtle keduanya. Di Turtle pertama diamankan oleh seorang Sam Sucker, dan Turtle kedua pun kembali untuk diamankan oleh seorang Sam Sucker tanpa adanya perebutan retribution ataupun invasi yang terjadi. Odette, Tobomo beserta Johnson dan Odette yang sudah mulai beraksi. Outer Turret berhasil untuk diamankan di area mid lane dan berusaha untuk mencari satu pemain dari tim Onyx, membuka mapping dari seorang LC dan mengarahkan dirinya menuju ke arah seorang Prime Cheddar yang dibawa habis-habisan. Prime Cheddar tidak terus memanfaatkan Prime Cheddarnya. El Sabar gagal. Kali ini El Sabar ikut join kembali. Ryukaze-nya memilih mundur, namun El Sabar menjaga jarak, menarik keluar permainan dari adanya tim Onyx maupun tim RRQ yang tidak ingin terlalu overcommit. Golden Staff dari adanya seorang Rulgot, di mana basic attack yang sudah sangat menyakitkan dari adanya seorang Rulgot. Oke, kali ini masih memasuki ke area outer turret yang diamankan dari tim RRQ, sedangkan tim Onyx masih belum berhasil untuk mendapatkan satu buah turret pun. Namun ternyata Proctizi ia berhasil untuk mendapatkan adanya shutdown dari seorang El Sabar yang terlalu blunder. Tabrak-tabrak masuk dan ultimatum dari seorang Als. Satu kill didapatkan dari adanya seorang Als, namun Als pun harus diamankan. Shutdown momen diciptakan oleh seorang Proctizi, bahkan dibalaskan dengan adanya debauche momen dari seorang Foxy X Proctizi, dan hanya menyisakan Rulgot saja di area mid lane. 4 player yang harus menjadi sasaran. 1, tukar 4 terjadi antara tim Onyx yang kehilangan satu buah rosternya, sedangkan RRQ mereka harus kehilangan 4 roster pemainnya. Bang Mabar, ini custom, ini room tour, ini caster. Oke, masih memasuki ke area top lane, dimana adanya seorang Rulgot menjalankan adanya wave minion di area top lane. Perbedaan gold yang hanya berbeda sekitar 3000 gold. Lagi-lagi Als terlalu lock ke area seorang Ryukaze maupun Proctizi. Dengan adanya Going One yang diamankan, El Sabar yang masih bertahan, open invasi dari seorang El Sabar beserta LC yang masih ditahan. Dengan adanya satu tarikan dari seorang El Sabar, apalagi nantinya akan ditambahkan damage dari seorang Als yang berarah ke area top lane. Outer turret di area top lane pun menjadi incaran. Dengan adanya Bloody Hand yang masih ditahan dari seorang Prime Cheddar yang sangat-sangat terbuka dan bisa kapan saja untuk diamankan. Namun ternyata Als dengan adanya satu buah kill membuka lagi dan lagi dengan adanya Bloody Hand, namun ternyata Tempest of Blade join kembali. Coveran yang sangat cantik, namun ternyata Sam siapa ikut kembali itu ter-take down. Proctizi lagi-lagi masih berhasil untuk mendapatkan satu buah kill, walaupun ia harus kehilangan ketiga playernya dalam satu waktu di area top lane. Kadimin mana, Det? Mana lah aing tahu. Kabur dia, aing mah ya sudahlah. GA. Oke, kali ini masih memasuki area mid lane dengan adanya killing spree momen terjadi, bahkan shutdown momen diciptakan dari seorang Ryukaze. Lagi dan lagi shutdown momen kembali itu diamankan. Mari kita bahas dari segi item, dimana kali ini dari seorang Ryukaze dengan groknya. Kadimin di mana deh? Aing kantongin, kayaknya aing lupa keluarin. Aing kantongin, aing lindungin. Kali ini adanya seorang Ryukaze dengan adanya Heptasis dan Sky Piercer. Ini kenapa grok Sky Piercer ya? Aing cuma mau nanya, kenapa groknya Sky Piercer? Ya Allah, ini kesenjangan sosial nggak sih bro? Nananya Sky Piercer, groknya Sky Piercer.
Beatrix Sky Piercer, oke lah Beatrix mah. Ini kasihan hyper lu pada, astagfirullahalazim. Wah komplotan. Diam-diam Dedep impostor. Daripada groknya Kioni, astagfirullah. Itu mah udah ditangkap, Cok. Oke, dengan adanya inner turret yang masih bisa untuk dipertahankan dari tim Onyx, tarikan demi tarikan dengan adanya Iron Hook dari seorang Prime Cidar yang masih miss, Phantom Execution pun masih ditahan. Sepertinya invasi terus berlanjut di area mid lane dengan adanya CC Imun tabrak-tabrak masuk. Oh my god, tabrakan yang masih digagalkan dengan adanya tembok dari seorang Ryukaze. Ryukaze kali ini damage-nya sudah sangat karena adanya snowball ya. Snowball yang semakin didapatkan menuju ke area inner turret dengan adanya tarikan lagi dan lagi. El Sabar ikut join. Dengan adanya seorang El Sabar berusaha untuk membadani, kali ini El Sabar memilih untuk mundur. Shot dan momen didapatkan oleh seorang Sandblade dengan Tempest of Blades-nya. Bahkan El Sabar lagi-lagi one kill momen, namun ternyata Bloodian Prime Cidar. Sandblade-nya pun ikut tereliminasi. 1-2 terjadi pergantian roster antara tim RRQ dan tim Onyx yang kehilangan 1-2 pemain. Dari Kadimin pengen aing culik kemarin Sabtu, cuman si Dep gak kirim lokasi. Iya Rapli. Ini gue mau mancing sempak janda. Astagfirullah. 10.000 dari Evan Sita. Pep lu ngapain di sini, Pep? Aing makan kemarin gak kasih alamatnya dia karena Aing bilang dia dijanjikan bayar, guys. Kalau dia janjikan bayar kita nggak boleh apa-apa. Raul. Kita nggak boleh bertindak dulu kalau dia janjikan bayar. Oke, kali ini dengan adanya si Albert, wow, korbannya pada ngumpul gini, bro. Jadi atut. Ketahuan deh aing komplotannya. Dep masih percaya janji iblis. Aing orangnya gampang percaya, anjay. Maklum, hati aing sebaik itu, anjay. Canda guys. Oke, kali ini masih dengan adanya Wishing Lantern yang diamankan oleh seorang Mas Enda untuk mengcounter HP yang sangat kuat dari tim RRQ. Lifesteal-nya begitu sangat baik ya dari seorang El Sabar. Ini going one harusnya ya. Dengan adanya wave minion lagi-lagi sudah melentung masuk dan di area bottom lane di mana Mas Enda masih berusaha untuk recall dari seorang Mas Enda. Waduh, kali ini Mas Enda pakai Nana aja udah berani recall ya. Dengan adanya Molly Doubles, Proktisi lagi-lagi dengan satu buah killnya, bahkan double kill momen diamankan oleh seorang Proktisi. Dan dua player langsung saja tertakedown dari adanya tim RRQ. Ikut join kembali berebutan terhadap Purple Buff, namun Samsblade masih berhasil untuk mendapatkan Purple Buff tersebut. El Sabar, one last hit, El Sabar lifesteal-nya kenceng banget. Lifesteal-nya nambah lagi. Oh my god, HP regenerasi semakin bertambah. Namun ternyata sudah mulai terpick up dan Samsblade yang dituju terkena adanya Bloodiam. Tempest of Blood from Samsblade, one kill shot. Proktisi menjadi ancaman di area late game sebagai core bagi tim Onyx. Halo teman-teman. Atau yang lainnya bisa DM aku atau klik link di bio ya. Ini siapa? 10.000 dari Rol, lu ngapain sih Rol di sini Rol? tes. Ya Allah Rol, kalau kata gue mau pulang dah Rol. Makasih Evan, berkah selalu Evan. Semoga rezeki selalu dilancarkan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah VIP di room turnamen Dead Extra. Untuk slotnya bisa disimpan, bisa langsung dimainkan, bisa dikasih orang, bisa dimainkan squad. Yang mau cari-cari squad lawan juga boleh pinjem dulu Dep 2 juta PP. Aing G ini ya udah adain room tour Dep, nanti aing donaturin, pinjem dulu 2 juta PP. Bisa utang nggak bisa? Utang aing di orang udah banyak banget, Cok. Pusing aing. Oke, kali ini masih bertahan sudah dengan adanya seorang LC memasuki area mid game. Adanya Lord yang sudah mulai muncul untuk di Lord yang pertama. Invasi terus berlanjut di mana El Sabar dengan adanya Blood Wings dari seorang El Sabar berusaha untuk menzoning permainan dari adanya tim Onyx. Namun ternyata yang sangat cantik adalah seorang LC yang terlalu ngelok ke area seorang Mas Enda yang sudah mulai untuk terpick up. Masih balik ke area El Sabar kali ini
Dengan zoningan yang sangat baik dari seorang El Sabar, defensif yang sangat cantik, HP regen yang sangat kuat, lifesteal yang benar-benar ampuh sekali, memasuki area inhibitor turret yang hanya tersisa di area top mid dan di area bottom lane. Bodihan yang terkonek lagi dan lagi, Proktisi berhasil untuk mendapatkan adanya final hit. Saran saya, Ryu kasih jual aja Sky Pearson-nya, Pepe. Beb, gue mau kasbon, kagak bisa ya. Itu slot lu sebanyak itu, lu masih mau kasbon. Ini bener masih M1, masih. Evan mau main abis ini gak? Abis ini masih kosong. Johnson Pepe. Iya cok, Johnsonnya ngelok Mas Anda mulu. Mas Anda ada flicker loh padahal. Oke, one kill diamankan oleh seorang Mas Anda. Akhirnya Johnson yang kembali diamankan. Oh, ini bukan Johnson ya, justru malah Rugot yang kembali diamankan. Looking ke area Johnson, dimana LC yang masih berusaha untuk menahan LC. Namun ternyata damage dari inhibitor turret yang sangat sakit. Kali ini LC pun harus dipukul mundur, memilih untuk mundur terlebih dahulu. Lord yang sudah mulai untuk dihadirkan di area mid game. Di Lord yang pertama, 6 buah turret diamankan dari tim Anarchy, sedangkan tim Onyx mereka baru berhasil untuk mendapatkan adanya 1 buah turret. Kalau akun rap lancar ya PP, iya. Kalau akun rap lancar PP-nya, PP apa? Kasbon 1 aja deh, mau ngerasain kasbon 1 tapi gantinya 10 ya. Slot lu banyak banget, Yon. Cukup tahu. Oke, kali ini masih berlanjut dengan hadirnya seorang Foxy yang dituju dan One Lasip diamankan oleh seorang Sam Sucker. 1 bokil masih didapatkan di mana di area mid lane. Wave minion lagi-lagi sudah mulai masuk. Proktisi berusaha untuk membersihkan adanya wave minion tersebut. CC imun yang masih bisa dikendalikan dari adanya seorang Proktisi dengan bantuan 2 tanker sejatinya, yaitu seorang Rikasi beserta Prime Cidar yang sudah berhasil untuk memberi adanya anti kuras. Namun Iron Hook dari seorang Prime Cidar yang harus terus-menerus dilatih agar tepat sasaran dan presisi. CC imun dari seorang LC yang masih melihat keberadaan dari seorang Mas Enda, di mana Mas Enda masih berusaha untuk mengumpul, bersembunyi. Tabrak-tabrak masuk yang ditahan oleh seorang LC. Adanya Hunter Strike from Proktisi dan outer turret di area mid lane kembali diamankan. Comeback situation di depan mata dari tim Onyx. Mana tepuk tangannya tim Onyx? Anjay, cukup tahu. Oke, kali ini masih dengan ada double kill, namun bahkan triple kill, namun ia pun harus tershadowed dari seorang Proktisi, diamankan oleh seorang El Sabar yang masih bertahan di mana 4 player yang hanya menyisakan dari seorang El Sabar. Iron Hook yang terkonek Prime Cidar, namun El Sabar yang masih bisa tuh bertahan. 1 versus 3 pun dijabanin. Ini hero Ruby, bukan hero Nana. Ruby dengan lifesteal yang sangat-sangat kencang, ia bisa kapan saja untuk bertahan. Dengan adanya seorang Foxy yang terkena crowd control, Foxy yang dituju, purple buff pun tidak dikasih. 1 buah tarikan yang sangat cantik dari adanya seorang El Sabar. Iron Hook yang terkonek, zoningan yang sangat cantik sehingga dari dia tim Onyx tidak dikasih kesempatan untuk melakukan set terhadap Lord. Padahal tim Onyx memiliki kesempatan yang sangat besar untuk mendapatkan Lord, namun mereka terzoning habis-habisan oleh seorang El Sabar. Terkena buying time terhadap seorang El Sabar, Lord pun gagal untuk didapatkan. Kemana? Karena Ion. Iya cowok, semua gara-gara Ion. Gue juga kecewa sama Ion. Oke, kali ini semakin late game. Games yang berlangsung sudah semakin late. Dari invasi demi invasi yang sudah mulai untuk terjadi menuju ke area bottom lane, di mana Proktisi yang sudah berhasil untuk mendapatkan 1 buah killnya, walaupun ia kali ini masih bertahan dengan ketiga player beserta temannya. Non kill momen didapatkan, bahkan kali ini double kill, looking for triple kill, looking for maniac, one shot, looking for one by one situation yang terjadi. Proktisi yang terkena damage of blitz, Proktisi yang shutdown, tabrak-tabrak masuk mega kill malan, dan kali ini menyisakan LC saja. Wipeout dari
tim Oni. Dep, mana Dep? Ini Rarap ada di kamar Bang Evan. Nanti dia jam 9 lab sampai jam setengah 12 itu room tour. Tapi selanjutnya nanti aku serahin lagi ke Rarap. Rarap pengen lanjut booking room tour atau tidak. Oke, kali ini yang masih bertahan adanya Lord yang sudah mulai untuk muncul di Lord yang pertama. Masih dengan adanya Lord yang pertama. Kapan? Jam 9 hari ini. Segame berapa Dep? 5.000. Tapi kalau lu masih ada slot custom kagak apa-apa dah aing kasih. Kalau masih ada slot custom nggak apa-apa, habisin aja slot customnya. Kalau masih ada ya slot custom. Kalau kagak ada berarti pakai slot room tour 5.000. Cukup tahu apaan roh. Oke, masih dengan adanya tabrakan maut, namun ternyata Winter Transition dari seorang LC. Halo Gilang yang masih ditahan dengan adanya invasi yang terjadi di area mid lane. Dengan adanya invasi yang terjadi di area ambush dan shoot dari seorang Proktisi masih diciptakan terkena adanya Tempest of Blade, one Tempest of Blade from Sam, namun Sam justru malah kembali itu diamankan. Dengan adanya Twilight Armor from Prime Cidar, defensif yang sangat-sangat tertata, Proktisi masih berhasil untuk mendapatkan adanya 1 buah kill, 19 poin kill dari dia seorang Proktisi. Ini digendong-gendong oleh seorang Proktisi, namun Proktisi tidak akan bisa untuk memenangkan pertandingan seorang diri karena ia membutuhkan keempat sahabatnya, keempat temannya. Mereka terus-menerus bersanding, bertahan menuju ke area late game. Recall yang dikendalikan dari adanya tim Onyx yang masih bertahan sampai di area late game. Mereka tidak suren, mereka tidak pasrah. Masih dengan adanya seorang Proktisi yang masih dijadikan sebagai core nantinya di area late game, dan adanya 2 player yang kembali untuk respawn dari adanya seorang As beserta LC. Namun ternyata One Last Hit Masendanya kembali untuk ter-take down. Ketiga player pun harus di-pull mundur dari adanya seorang Proktisi, Cidar maupun dari adanya seorang Foxy. Lah gue masuk slot apa anjir? Masuk slot room tour. Kalau room tour mau dijadiin custom bisa juga. Aman, slot room tour ataupun custom mah aman. Halo Om Yus, halo Bang Aprian, aman aja. Slot custom bisa jadiin room tour bisa jadiin custom kok. Dep, akhir tahun bikin tour ya. Minjem duit siapa lagi, Rol? Pusing aing. Jangan minjem duit Kadimin ya, terkabur. Oke, kali ini masih dengan adanya di area mid lane. Dengan adanya base turret yang sudah mulai dituju gagal comeback karena adanya keblunderan di mana Prime Cidar sudah mulai tereliminasi, namun masih bisa dipertahankan. Molina Blizzia, LC pun dipukul mundur. Wow, pertahanan defensif yang sangat kuat dari tim Oni. Sebentar berapa donaturinnya kagak tahu Black. Belum Black. Nanti palingan katanya Kak Winter pengen donaturin tour, tapi aing belum tanya berapa. Aing juga masih pikir-pikir sama si Rara. Oke, masih dengan adanya menyisakan kedua player, namun Proktisi kembali hadir. Apakah kali ini gagal untuk comeback dan One Last to the base? Alasnya pun harus dipukul mundur membuka flickernya. Dengan adanya Phantom Execution yang masih bisa untuk dikendalikan oleh seorang Foxy walaupun sedang cooldown. One Last to the base, namun ternyata masih digagalkan. Wow, wave minion yang sudah mulai berjalan secara 3 lane, namun hadirnya tim Onyx kembali respawn dari kelima tim Onyx yang masih bersanding kali ini mempertahankan kemenangannya walaupun hanya menyisakan setitik saja menuju ke area base. Namun dari tim Onyx harus sigap dalam melihat mini map karena bisa kapan saja dari tim RRQ untuk mengendkan games ini dan memenangkan pertandingan. Invasi yang berlanjut dengan adanya bloodian yang sangat-sangat tepat sasaran. Rungkatnya One Last Hit, dan kali ini Samsul membuka tembak sobreknya Foxy. Tidak terselamatkan, tidak membeli adanya Wind of Nature, tidak membeli adanya Winter Transition maupun Immortality, sehingga Foxy pun harus kembali itu diamankan. Bahkan Proktisi yang dituju, dan Proktisi tarikan yang sama jadi seorang El Sabar. Double kill dibalaskan Aus dengan adanya Mas Anda yang hanya tersisa, dan kemenangan di depan mata dari tim RRQ karena respawn yang sangat lama dari tim Onyx. Mana gua tahu Pepe, lah kan lu pacarnya Ion. Nanti aing tambahin 1,5 juta. Jadi keingat Kak Dimin yang mau nambahin
nambahin mangrek 1,5 juta kabur. Pepe ngapa sih semuanya? Pepe roh mengingatkan gue terus menerus, Cak.